Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Sebelum kita masuki materi, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Faiz Nabituran, Ahmad Rizal, Muhammad Zun Nuroin, dan yang terakhir adalah Gita Lutfiah Morandina. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan memiliki arti yang sangat luas, dan setiap sumber memiliki perbedaan pandangan mengenai pengertian ini. Berikut diuraikan beberapa arti pendidikan menurut beberapa sumber. 1. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 2. Menurut KBBI, berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan awalan pe serta akhiran an yang memiliki arti perbuatan mendidik. Sehingga dalam bahasa dapat diartikan proses pendewasaan seseorang baik secara individu maupun kelompok melalui pelatihan dan pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan menurut para ahli. 1. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pengertian pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Menurut Gunning dan Kanstan, yaitu suatu proses pembentukan yang berasal dari hati nurani. Yang ketiga, menurut Charterfield, yaitu proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menurut John Dewey, yaitu pertumbuhan yang tidak memiliki akhir kecuali dirinya sendiri. Yang kelima, menurut Thunder Bremer, yang berarti sebuah proses yang lebih luas daripada pendidikan di sekolah. Pengertian dan fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah suatu hal yang dijadikan dasar dalam dunia pendidikan. Adanya landasan pendidikan akan sangat membantu dalam perencanaan ataupun dalam pelaksanaan di dalam dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri, ada beberapa hal yang dijadikan landasan pendidikan. Yang pertama, ada landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, serta landasan ilmiah dan teknologi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Tim Broad-Based Education, Depdiknas, mengemukakan bahwa secara filosofis, pendidikan berarti suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis atau dapat disebut sebagai norma dalam dunia pendidikan yang berasal dari etika dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah landasan kultural. Merupakan suatu norma yang berasal dari norma kehidupan dan berbudaya. Landasan psikologi pendidikan merupakan norma dasar dalam dunia pendidikan yang berasal dari aturan-aturan dasar pada perkembangan peserta didik. Landasan ilmiah dan teknologi. Norma ini berasal dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki makna hukum atau kaidah yang menjadi acuan saat melaksanakan kegiatan pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik makna bahwa asas dapat disebut pula aturan atau pegangan yang digunakan dalam dunia pendidikan. Oleh karena ini, setiap tenaga pendidikan harus memahami tentang asas-asas pendidikan tersebut dengan tujuan agar dapat terselenggara dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Di Indonesia terdapat 3 asas pendidikan yang berlaku,
Yang pertama asas Tutwurni Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, yang ketiga asas kemandirian dalam belajar. Berikut dijelaskan mengenai tiga asas tersebut. Yang pertama, asas Tutwurni Handayani. Asas ini dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Asas tersebut memiliki makna mendorong dari belakang, bukan menarik dari depan, membiarkan anak didik memiliki jalan sendiri dalam hal belajar mengajar, akan membantu jika anak tersebut memiliki kendala. Asas belajar sepanjang hayat. Dalam asas ini, insan-insan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan cara mandiri, memperoleh kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal, mendapatkan pendidikan sesuai minat, bakat, dan kemampuan untuk mendapatkan pribadi sesuai jati dirinya. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Pada dasarnya, asas ini mendidik agar siswa aktif dalam belajar dengan arahan dan awasan oleh seorang pendidik. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.